الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم من الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mukarramun para alim ulama, guru-guru kita semua, sesepuh kita semua, mudah-mudahan bukan cuma bareng di dunia, tapi kubur bareng nanti di akhirat. Yani Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rushan MHub, juga Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan Nisam MPD selaku Ketua Poskap Forum Silaturahmi Komunikasi Antar Masjid dan Musola Sekecamatan Ciledug, juga Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Rojali LCMA, Bapak Kiai Haji Ibnu Hajar, Bapak Kiai Haji Arif Fakhrudin, juga Bapak Lurah, Bapak Kurnain SIV, juga Bapak Haji Dr. Sukarta, Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Syarifuddin, Komisaris Utama PT Wal Mahabbatul Arafah Bapak Ustadz Haji Abdul Ghani, Ketua MUI Kecamatan Ciledug Bapak Kiai Haji Hasan Al-Gharbi, dan yang tak penting lagi Ketua Dewan Masjid Kota Tangerang, jauh-jauh datang kemari, alhamdulillah. Bapak Kiai Haji Haryanto MAV dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya ke sana takut ngalangin. Saya ke sini ngalangin juga. Jadi izin saya di tengah-tengah deh. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai akalan dan saya ceramah gak lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat ceramahnya, lebih bagus, 4 jam selesai. Tungkalipik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar? Tungkalipik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Ya Bu, mudah-mudahan semuanya istri-istri yang solehan ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema hari ini adalah menjalin komunikasi, merajut silaturahmi. Tema yang indah, tema yang ringan, tapi sepertinya berat untuk dikerjakan. Tapi bagi Poskap insya Allah menjalin komunikasi
untuk merajut silaturahmi. Merajut silaturahmi karena adanya jalinan komunikasi. Orang yang menjalin komunikasi, orang yang merajut silaturahmi adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Berarti semuanya di sini adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Amin. Karena buah iman dan takwa adalah akhlak. Akhlak adalah orang yang menjalin komunikasi dan merajut silaturahmi. Nah, karena itu saya yakin yang hadir di sini semua adalah jarum-jarum jahit, bukan gunting. Kenapa bukan gunting? Gunting itu dia memotong. Setelah dipotong, potongannya pun lurus. Tapi memotong lurus memecah belah. Memotong lurus tapi dia memecah. Tapi yang namanya jarum jahit, dia merajut walaupun sakit tapi mempersatukan. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Kita yang hadir hari ini adalah jarum-jarum jahit, bukan gunting. Karena jarum jahit walaupun sakit dia merajut dan dia mesatukan. Nah, makna halal ya halal adalah saling minta maaf, saling memaafkan. Dengan halal ya halal, maka sesuatu yang tertutup maka akan menjadi terbuka. Sesuatu yang terurai, yang tadinya kusut, sesuatu yang tadinya terputus menjadi tersambung, sesuatu yang tadinya beku menjadi cair. Inilah makna hakikat inti kita mengadakan halal bi halal, saling memaafkan. Nah, karena itu sebelum acara ini bubar, acara ini selesai yang pertama, nanti ditutup dengan doa dulu, betul? Jangan bubar sebelum doa selesai. Kenapa? Nabi mengajarkan, malaikat Jibril mengajarkan, ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan. Di mana Nabi Musa berdoa, maka Nabi Harun alaihissalam yang mengaminkan. Ketika ada orang yang berdoa, ketika ada orang yang mengaminkan, maka kedua-duanya doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti ketika kita berdoa, guru kita mengajarkan posisi tangannya ada 3. Yang pertama, tangannya rapat tapi menghadap ke langit kayak orang nadang gitu. Posisi yang kedua, tangan rapat tapi menghadap ke wajah. Posisi yang ketiga, tangan menghadap ke wajah tapi tangannya melebar. Nah, ini etika adab tangan ketika berdoa. 1, 2, 3. Jadi jangan ada yang berdoa tangannya di atas paha. Insya Allah. Nah, kemudian setelah doa selesai, jangan lupa nanti musyafahah. Kita salam-salaman, mulutnya sudah saling memaafkan. Kemudian hatinya pun sudah mengikhlaskan. Tetapi ketika tangan kita bersalaman, maka saat itu pula dosa-dosa kita rontok. Betul? Saya mau tanya, apa lurah punya enggak dosa sama warganya? Dikit atau banyak? Kemudian yang namanya guru punya dosa enggak sama santrinya? Takut pakai takut. Nah, artinya itu mari kita saling memaafkan, saling halal menghalalkan. Karena inilah inti kita mengadakan acara halal bi halal. Hadirin al-hadirat rahimakumullah.
Ada konteks ini. Tadi buah iman dan takwa adalah halal bihalal. Dengan halal bihalal kita menjalin silaturahmi, merayu silaturahmi. Nah, dalam konteks ini dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, iman dan takwa. Karena iman dan takwa buahnya adalah halal bihalal. Nah, perlu kita ketahui takwa itu selalu disandingkan dengan iman. Iman dulu baru bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kita bertakwa. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, di akhir hayat, la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Setelah beriman menjadi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma taqaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kita kerjakan setelah kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disandingkan iman dan takwa. Nah, apa hubungan iman dan takwa? Apa arti iman? Apa arti takwa? Nah, contohnya ini, Bu, biar dengar. Kata dokter, ibu terkena asam urat. Kemudian ibu percaya apa yang dikatakan dokter, bahwa ibu ada asam urat. Percaya kepada dokter, kena asam urat, ini namanya iman. Iman kepada dokter. Dan lalu kata dokter, karena ibu terkena asam urat, maka jangan makan kacang-kacangan. Maka jangan yang namanya makan kangkung. Jangan makan yang namanya emping melinjo. Ibu takut apa yang dikatakan dokter. Ada di rumah makan kangkung lewat, ada di Bu Hajar Kokom, ada yang namanya emping melinjo lewat. Kemudian ada yang namanya kacang lewat. Ini artinya
takwa. Saya tahu, saya paham, saya percaya, saya ada asam urat. Ini namanya iman. Di rumah ada kacang dimakan, di rumah ada kangkung dimakan, di rumah ada emping melinjo dimakan. Ini namanya orang baru beriman tapi tidak bertakwa. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah, ibu-ibu, contoh buat bapak-bapak. Kata dokter, bapak terkena darah tinggi. Bapak percaya yang dikatakan dokter bahwa bapak terkena darah tinggi. Lalu kata dokter kasih nasihat, jangan makan sate kambing, jangan makan gulai kambing, jangan makan daging kambing, jangan makan yang banyak bersantan, jangan banyak pikiran. Nah, ketika itu dilakukan, tidak makan sate kambing, gulai kambing, daging kambing, banyak pikiran, ini namanya takwa. Saya paham, saya tahu, saya percaya ada asam urat. Lalu ada sate kambing dimakan, gulai kambing dimakan, santan-santan pun dimakan. Ini orang namanya baru beriman tapi belum bertakwa. Nah, contoh yang terakhir, Bu, hari ini ada pengajian, ya. Di mana? Di Masjid Nurul Qabid, ya. Acaranya halal bihalal, ya. Tapi ada razia polisi. Polisi. Lalu ibu di rumah siap-siap naik motor pakai helm. Nah, kemudian lihat dompet, apakah ada SIM-nya, apakah ada STNK-nya, SIM-nya hidup atau mati, kemudian STNK-nya pajaknya mati atau hidup. Ketakutan dalam hati, kena razia, berefek pakai helm, berefek. Lalu ada SIM dan STNK, ini namanya takwa. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Nah, penutupnya tentang iman dan takwa. Saya mau tanya, percaya nggak kalau kita mati nanti bakal dikuburin? Percaya. Percaya tidak kalau kita mati nanti masuk ke dalam kubur bakal ditanya malaikat munkar dan nakir? Percaya tidak kalau kita mati nanti ada yang namanya azab kubur dan siksa kubur? Percaya tidak kalau kita mati nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan lagi? Percaya tidak nanti kita akan dibangkitkan, kumpul di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan? Percaya tidak nanti kita akan menyeberangi jembatan yang namanya Shiratul Mustaqim? Percaya tidak bahwa kita nanti akan menunggu syafaat baginda Nabi Muhammad? Percaya tidak kalau kita nanti akan masuk surga? Percaya tidak bahwa ada yang namanya neraka jahanam? Ini artinya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman, lalu apa yang kita lakukan? Maka kalau kita punya istri kita menutup aurat. Kita punya anak perempuan, maka rambutnya ditutup. Jangan gibah lagi, jangan saling fitnah lagi,
jangan saling hok lagi, jangan saling adu domba lagi, jangan saling namimah lagi, jangan saling yang namanya kita memecah belah. Jadilah kita yang namanya jarum dan janganlah kita menjadi gunting. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita artinya orang yang bertakwa, tidak lagi riba, tidak lagi mencuri, tidak lagi meminum yang memabukkan, tidak lagi yang namanya memakan yang diharamkan oleh agama. Termasuk kalau kita punya grup, maka yang dikirim yang baik, bacaannya baik, tulisannya baik, gambarnya baik, pidatonya baik, videonya baik. Kalau ini yang kita lakukan, ini artinya orang yang bertakwa. Karena arti takwa melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Yakni ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk masjid. Ada yang namanya Masjidil Haram, ada yang namanya Masjidil Aqsa, ada yang namanya Masjid Nabawi. Nanti Nurul Qabid nyusul belakangan. Nah, hikmah yang saya sampaikan, apa yang akan mendapatkan syafaat, siapa nanti yang bakal dipanggil oleh Masjid Nurul Qabid, oleh masjid-masjid yang kita berada di lingkungan kita. Dan selama itu saya sampaikan, ada dai cilik nih, namanya Najwa Latifah. Sini nih, kelas 5 SD. Kelas 5 SD, sekolah di Al-Azhar, Bintaro 17. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz, Pak. Sudah hafal 5 juz. Yang akan memberikan kultur kuliah 7 menit. Namanya juga anak-anak Pak ya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Nah, silakan. Saya di sini aja, Pak. Tes. Haji Sulam jualan buah. Yang menjawab salam, insya Allah bin ahlil jannah. Ufidukum tahiyatan minal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha syukur,
yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti senang saat mendapatkan nikmat. Betul? Apa betul? Nikmat harta, nikmat tahta, dan nikmat kuota. But many of us are not good at being grateful. They forget that the pleasure they got in essence comes from Allah Almighty. It is Allah Himself who said in His verse which read. Ngomong-ngomong, hadirin, apakah paham dengan bahasa Inggris yang barusan saya sampaikan? Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud syukur? Hadirin, syukur sejatinya adalah memberikan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bertingkat-tingkat. Ada orang memuji, lain di mulut, lain di hati. Hanya dua di dalam hatinya, tapi pujiannya 10. Kalau yang seperti ini, tamaddah namanya. Sedikit pujian di hatinya, besar pujian di mulutnya. Kalau sama jumlahnya, 10 kecintaannya kepada Allah, 10 juga kecintaannya keluar dari mulutnya, maka hal ini kita kenal dengan istilah tahmid. Hai, ayo dong syukuri nikmat Allah. Sudah kok tadi. Bagaimana caranya? Saya sudah ucapkan Alhamdulillah. Itu bukan syukur loh, itu baru tahmid. Lain syukur, lain tahmid. Nanti bisa disebut syukur kalau ada berbagi dengan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fi tilkal ayah tawa'adallahu bi'adzabin syadid man kafara ni'matah wa wa'ada liman syakara ni'matah an yazida ni'amah wallahu la yukhliful mi'ad. Tapi syukur masih terbagi menjadi 2. Ada syukur, ada syakur. Kalau syukur itu mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau syakur bukan hanya mensyukuri nikmat Allah, tapi termasuk mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk mensyukuri musibah. Nah hadirin, ditimpa musibah penyakit, alhamdulillah itu syakur. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu maha
baik. Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk dari Allah yang maha baik. Karena dia sadar di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. We cannot upgrade our level without passing an exam. When you have an exam, it means you are going to get to a higher level. When we get a problem, just try to solve and be grateful. Ngomong-ngomong, hadirin mau tahu nggak bahasa Indonesianya? Tidak ada kenaikan kelas tanpa melalui ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita diuji dengan musibah, maka syukuri musibah itu. Dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kedua kakinya karena salat malam yang dikerjakannya. Dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian tausiah yang dapat Najwa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ke Semarang beli bubur. Jangan lupa di rupiah. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah hidup bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Namanya apa itu? Mirasan. Tiga kata Balura Haji Kurnain. Ada cium, ada tofi miring, ada Arab balik, ada Raja Wali, ada yang namanya apa lagi itu? Kau tahu Pak Lurah yang ngasih tahu. Tapi di sini mah alhamdulillah di Kampung Tajur mah nggak ada yang mabuk, nggak ada yang judi. Orang layangan juga dari Pinang nyampainya ke Tajur. Ya, layangannya dari Pinang nyampainya ke Tajur. Satu layangan 100.000, tapi yang mainnya orang dulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan sebagai uraian penutup tadi bicara iman dan takwa, karena buah iman takwa adalah halal bihalal, saling meminta maaf, saling memaafkan. Jadilah kita jarum jahit dan jangan jadilah kita gunting bedul. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, Masjid Nurul Qabir, dan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Nanti semuanya bakal nyusul masuk surga. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena
forum silaturahmi komunikasi masjid mushola antara Kecamatan Ciledug ini luar biasa. Jangankan maghribnya, jangankan isyanya, jangankan zuhurnya, jangankan asarnya, sholat subuhnya pun berjamaah. Pengen jadi orang kaya bukan cuma di dunia, tapi seluruh isinya pengen jadi miliknya, betul? Karena orang yang sholat sunnah fajar, maka dia mendapatkan ganjaran dunia dan berserta isinya. Nah, perlu kita ketahui, satu langkah kita ke masjid itu dosa-dosa kita rontok. Kita berjalan menuju masjid, sampai di masjid maka bernilai menjadi sedekah. Kita menuju ke masjid maka ditinggikan derajat kita. Dengan kita berjamaah di masjid, insyaallah Allah wafatkan kita husnul khatimah. Dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Amin. Alam kubur kita jadi nikmat kubur. Amin. Ketika dihisab, diingatkan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surga, bukan cuma masuk surga, tapi bersama dan dekat baginda Nabi besar Muhammad. Nanti Pak Lurah Tajur, Pak Haji Qurain ajak masuk surga, insya Allah. Barang di dunia dengan Pak Lurah, barang juga nanti di akhirat. Artinya Pak Lurah bukan cuma datang halal bihalal, juga sekali-kali 1 bulan mah ikut datang pengajian Oskam. Setuju? Setuju? Kalau Lurah ikut ngaji, nanti camatnya ikut ngaji. Kalau camatnya ikut ngaji, nanti jajarannya Hansip RT RW juga ikut ngaji. Kalau udah RT ngaji, RW ngaji, lurah ngaji, camat ngaji, wah, Poskam bukan cuma di Kecamatan Ciledug, tapi akan menjadi poskam seluruh namanya kota Tangerang, dimulai dari Poskam Kecamatan Ciledug. Nah, ketika Masjid Nurul Qabid masuk surga, nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Nanti yang bakal dipanggil lebih dulu masuk surga oleh Masjid Nurul Qabid, masjid-masjid yang ada di dalamnya, yakni adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid. Yang nyumbang keramik dipanggil, yang nyumbang semen dipanggil, yang nyumbang batu dipanggil, yang nyumbang mimbar dipanggil. Ini yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid. Kemudian yang kedua, yang akan dipanggil mendapat syafaat Masjid Nurul Qabid, masjid-masjid lain di dalamnya, adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kemakmuran kegiatan masjid. Saya mau tanya, buka puasa bersama perlu duit nggak? Betul. Acara yang namanya Nuzul Quran, kita sahur bersama iktikaf, perlu duit nggak? Perlu. Kemudian yang namanya AC bisa dingin, lampunya bisa terang, airnya bisa ngalir, karpetnya bisa wangi. Kita memakmurkan masjid, kita iktikaf di dalamnya, kita sholat berjamaah di dalamnya, kita ngaji di dalamnya, maka suasana menjadi sejuk, menjadi nyaman. Maka orang yang memakmurkan kegiatan masjid, dia sholat berjamaah di masjid, inilah golongan yang kedua yang bakal lebih dulu dipanggil masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, siapa yang akan dipanggil oleh masjid untuk masuk masjid adalah orang yang memakmurkan masjid. Kalau tadi yang mengeluarkan hartanya agar kegiatan-kegiatan di masjid itu bisa berjalan betul. Yang namanya pengajian ada yang harian, pengajian ada yang mingguan, pengajian ada yang bulanan,
ada PHBI Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Nuzul Quran, itu semua memerlukan biaya. Nah, ketika yang dipanggil masuk masjid, masuk nanti surga, mendapatkan syafaat, yakni orang yang memakmurkan kegiatan di masjid. Jadi yang ngaji dipanggil, yang etika dipanggil, yang suka istighfar dipanggil, yang suka baca Quran dipanggil, orang yang suka sholat berjamaah itu bakal dipanggil. Nah, mudah-mudahan golongan pertama kita di dalamnya, amin. Golongan yang kedua kita pun di dalamnya, amin. Golongan yang ketiga kita pun berada di dalamnya, amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dua saja yang saya sampaikan sebagai uraian penutup. Boleh cerita apa? Boleh. Saya selesai jam 11. Jam berapa jam lagi? Tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Ada sebuah kisah tukang kuli bangunan membuat rumah. Dia pengen berhenti, dia pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya mau berhenti, saya mau pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, tapi syaratnya bikin dulu rumah yang terakhir. Singkat cerita, waktunya tinggal 5 menit. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, ini rumahnya udah jadi. Lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah jadi. Ini kunci pintunya, saya izin, saya mau berhenti, mohon maaf lahir dan batin. Kata bosnya, ini kunci saya balikin lagi sama bapak. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak. Senang gak tuh orang? Berhenti dapat rumah, nangis tapi senang. Nangis tapi bahagia. Kenapa? Berhenti dapat rumah. Pulang ke rumah ditanya istrinya, bagaimana bapak? Boleh berhenti? Boleh. Boleh pensiun? Boleh. Lalu dikasih kunci, mak. Maksudnya apa? Ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah. Suaminya pulang nangis lagi. Tapi nangisnya nyesel. Abang nggak boleh yang bagus. Nangisnya kecewa. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini tahu rumah saya rumah terakhir, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau tahu ini rumah terakhir rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk di akhirat. Artinya apa? Kalau ngaji jangan buru-buru, betul? Kalau berdoa jangan buru-buru. Kalau lagi sholat jangan buru-buru. Kalau lagi zikir jangan buru-buru. Karena itu rumah di dunia, tapi rumah untuk di akhirat. Nah, penutup tadi kata Buya Haji Ahmad Fauzan Isyam, saya disuruh katanya nyanyi bareng sama jamaah. Boleh Pak? Saya pernah tampil bareng sama Bang Haji Romai Rama. Di Alam Sutra itu ada masjid yang komplek perumahan elit sama kampung tuh yang main pantat-pantatan tuh. Dan nyanyi bareng, izin ya Pak ya. Jadi kalau tangan saya jatuh bilang, hei. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei. Ini kur yang pertama. Kita latihan dulu ya. Sudah siap? Siap. Kalau tangan saya jatuh, hei. Kenceng benar Pak Ustaz. Ustaz Haji Hamid rumah kenceng banget. Oke, ini yang pertama nadanya, hei. Kemudian yang kedua nadanya begini. Hu, ha, hu. 5
5 sesuai dengan Pancasila bisa? Yuk latihan yang bareng-bareng. Sudah siap? Kita mulai. Tuaga hu ha hu ha hu. Nah, oke. Hadi yang terakhir. Sudah siap? Sudah siap? Yang pertama, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Hu ha hu ha hu. Oke, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang ogah. Benar? Hari ini ada orang biara tahu di mana Nur Hamid? Ya, nyusul ya, iya, datang maka. Urusan ke surga jangankan orang nggak dikasih tahu saja belum tentu datang. Ini jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang enggak. Nah, jalan ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Ya coba jalan-jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Benar? Kalau nanti ada jamaah poskam masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada lurah terjun masuk bukan karena Allah tak sayang amanya. Semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.